Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisara.id, Business Improvement and Syariah X. Baik teman-teman, hari ini di episode 2 kita masih ngomongin tentang marketing. Jadi marketing goalsnya apa sih? Ingat, goals marketing itu adalah lead, calon prospek. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus penting belajar marketing? Karena ini salah satu yang memang harus kita pelajari menjadi garda depan ya di bisnis kita. Jadi kalau Abdurrahman bin Auf itu kan sering bilang, tunjukin saya pasar. Nah, di situ kita akan belajar tentang bagaimana market, akuisisi new market, biar kita bisa memimpin market di era revolusi industri 4.0, di era digital ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, ya saya ingatkan lagi, goal marketing apa? Goalsnya marketing itu adalah lead. Oke, jadi goal marketing itu adalah teman-teman adalah lead. Lead ini adalah calon prospek yang dia tertarik menghubungi kita. Nah, bagaimana untuk dapat lead yang berkualitas? Itu ada rumusnya teman-teman. Jadi rumus ini sebenarnya saya dapat dari Philip Kotler, bapaknya marketing dunia. Jadi kalau teman-teman lihat literatur buku ataupun skripsi, tesis, ya disertasi di seluruh dunia, pasti ada yang namanya Philip Kotler, ya kan? Nah, ini alhamdulillah saya modifikasi dikit. Jadi rumusnya begini teman-teman. Jadi rumusnya untuk dapat lead berkualitas kita harus ngomongin tentang R, S, T, P, MM. Kalau rumus aslinya IC. Nah, ini saya kembangin jadi 5DX untuk implementasinya. 5 disiplin eksekusi gitu. Nah, kita mulai dari R. R ini apa? Ini adalah namanya riset. Riset apa? Riset tentang pasar. Ya, tentang buyer persona. Jadi ini sangat-sangat penting. Nah, banyak kan UMKM itu mulainya dari produk dulu. Jadi bingung. Mulai dari produk dulu baru nyari pasar. Harusnya kita nyari dulu dari pasarnya, ya, dari riset STP. STP apa? Segmentasi, S-nya itu segmentasi, T-nya itu adalah targeting, P-nya adalah positioning. Nah, segmennya mau apa? Mau main di kelas menengah atas kah? A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Nah, ini harus ditentukan dari awal. Karena apa? Cara ngomong sama orang kelas A sama kelas B itu cara ngomongnya beda. Ya, kelas C sama kelas D, kelas bawah itu beda. Makanya teman-teman harus tentukan dulu mau main di kelas apa, ya. Kemudian kalau udah menentukan ya segmennya yang mau kita bidik seperti apa, niche marketnya seperti apa, ya kita targeting lebih detail lagi. Mau main di bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak umur berapa, yang di sosialita atau modal ibu-ibu biasa. Nah, itu beda. Nanti cara ngomongnya akan beda, cara komunikasinya akan beda, cara promosinya akan beda. Nah, yang terakhir adalah positioning. Positioning ini diambil dari problem yang ada di market yang kita temukan. Ya, jadi kita juga harus riset apa yang market butuhkan, apa yang market inginkan. Nah, baru nanti di sini MM. MM ini adalah marketing mix, product, price, place, promotion, proses, physical dan lain sebagainya. Nah, nentuin produknya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan market. Nah, itu yang nanti disebut namanya product market fit. Jadi produk yang kita ciptakan, produk yang kita tawarkan, penawaran yang kita tawarkan itu sesuai dengan ya apa yang dibutuhkan dan diinginkan market. Ya, bahkan value yang kita buat, yang kita sampaikan, yang kita komunikasikan itu sesuai dengan value yang dibutuhkan market. Ya, contohnya produk market fit begini. Ya, kemarin sudah saya contohin, saya punya teman laundry ya 350 cabang. Pada awalnya dia coba jualan dengan value pernah mempunyai value tentang kesehatan. Ternyata market tidak butuh tentang value kesehatan dengan sinar UV ataupun dengan pembunuh bakteri. Ternyata tidak, ya. Ternyata setelah diriset ternyata marketnya itu kebanyakan ya adalah ternyata kebutuhannya adalah kecepatan. Value yang dibutuhkan adalah kecepatan. Makanya tagline-nya atau laundry-nya itu di segmennya dia itu banyak lebih ke kecepatan, 3 jam jadi. Karena emang segmennya ini untuk orang kantoran dan lain sebagainya. Nah, untuk orang kantoran, mahasiswa itu kan butuh kecepatan. Oh, besok ketemu dosen harus cepat-cepat dicuci. Nah, itu teman-teman kita harus nentuin value juga. Ya, nilai atau sesuatu yang sangat berharga bagi customer ini sesuai dengan marketnya. Jadi kunci awalnya teman-teman untuk bikin strategi untuk dapat lead yang berkualitas
ya, itu teman-teman harus riset buyer persona. Ya. Nah, cara riset paling gampang itu sebenarnya kalau teman-teman sudah punya transaksi atau udah ada yang beli, itu tinggal dikumpulin orang-orang yang sudah beli 1 kali 2 kali, itu divalidasi, ya, digali, dibikin FGD atau focus group discussion atau diwawancarai, ya, untuk digali, ya, sebenarnya apa sih keinginan mereka, apa sih kebutuhan mereka, ya. Bisa juga pakai riset online, banyak sekarang kita bisa pakai Google Trend, bisa pakai Google Keyword Planner, ya, untuk produk-produk yang memang produk-produk ini dicari. Nah, intinya teman-teman jangan bikin strategi dulu kalau teman-teman belum riset, ya. Jadi kunci di rumus ini adalah riset dulu STP, segmentasi, targeting, positioningnya. Nah, positioning itu seperti apa? Positioning itu seperti ini. Teman-teman kalau udah nemu ini masalah yang ada di market, misalnya teman-teman harus bangun positioningnya karena market ini sangat luas. Ya, teman-teman harus punya posisi di market yang teman-teman nanti akan menjadi market leader atau pemimpin pasar. Makanya salah satu framework bisyarah marketing ini adalah menjadikan teman-teman itu memimpin di pasar, ya, di pasar yang emang sekarang ini kompetisinya sedang gila-gilaan. Nah, salah satunya adalah menentukan positioning ini. Misal teman-teman pernah dengar yang namanya Pepsodent, ya. Pepsodent itu kan menyelesaikan masalah apa? Gigi putih, gigi berlubang. Ya, dia bersaing nggak sebenarnya sama Close Up? Tidak, Close Up itu nggak mau bersaing dengan Pepsodent secara head to head. Ya. Kalau Close Up itu positioningnya apa? Nafas segar. Dia menyelesaikan problem nafas segar. Belum lagi Sensodyne. Sensodyne ini kan yang bikin ikatan dokter, ya. Kemudian dia punya problem apa? Menemukan problem ternyata orang banyak yang giginya sensitif, ya, ketika makan. Tadinya diciptakan pasta gigi untuk gigi sensitif. Nah, itulah namanya positioning. Positioning ini ditemukan oleh Jack Truth sebenarnya. Dalam ilmu branding ini membuat kita bisa menjadi diferensiasi, yang mana kalau kita mau jadi market leader, kita harus punya diferensiasi tertentu, misi tertentu yang kita komunikasikan kepada market, ya, di market yang sangat luas, ya. Nah, baru kemudian kita ngomongin tentang marketing nih. Kalau udah riset di sini, ya, riset segmentasi, targeting, positioning, ya, produk, ya, kita menciptakan produk atau value-nya itu berdasarkan apa yang diinginkan market, dibutuhkan market. Price-nya juga ya, kita nentuin harganya itu sesuai dengan market kita, kelas menengah atau kelas bawah. Karena kalau kita nentuin terlalu mahal juga nanti juga susah, ya. Kalau kita nentuin terlalu murah juga nanti agak ditolak sama marketnya. Misal kita ngasih terlalu murah di market menengah atas, dia juga nggak percaya gitu kan. Nah, produk, price, place, tempat kita distribusi, tempat kita menyebarkan produk kita itu juga disesuaikan dengan market kita ada di mana. Kemudian promotion. Nah, termasuk memilih media atau channel apa yang tepat untuk mengkomunikasikan produk kita. Mau pakai WhatsApp, mau pakai Facebook, mau pakai YouTube, atau mau pakai apapun. Itu jangan nentuin, oh sekarang bagusnya pakai YouTube, kita ke YouTube semua. Jangan kayak gitu. Tapi disesuaikan market kita itu keseharian mengkonsumsi apa. Kalau market kita paling banyak itu ada di YouTube, ya kita mau nggak mau kita bikin YouTube. Konten-konten seperti apa yang dikonsumsi mereka. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan market gitu, ya. Termasuk nanti bagaimana prosesnya, people-nya, orang-orangnya, timnya, kita sesuaikan dengan itu semua. Baru nanti ngomongin tentang I dan C. Kalau saya sudah memodifikasinya menjadi 5 disiplin eksekusi. Inilah yang disebut namanya manajemen. Ya, manajemen itu kan ilmu mengelola proses. Dalam marketing, ya, dalam ilmu marketing itu memang kalau kita sendirian itu sangat-sangat berat. Teman-teman butuh sebuah tim, ya. Teman-teman butuh membangun sebuah tim untuk, ya, menjadi pasukan yang menghasilkan lead tadi, ya, calon customer yang prospek. Kalau di dunia digital ditandai dengan database aset atau yang namanya pasar, ya. Atau orang bilang namanya list building, ya, database ini. Nah, 5 disiplin eksekusi ini ya sebenarnya manajemen. Kalau manajemen kan kita ngomongin pertama, disiplin pertama adalah disiplin terhadap goals. Kita harus punya goals yang jelas. Mau berapa database, ya, 1 minggunya, ya, 1 harinya, dapat berapa lead, itu harus jelas. Smart, specific, measurable, achievable, time bound, harus ada batas waktunya. Goal. Disiplin pertama teman-teman harus menentukan goal yang paling penting, ya. Kemudian apa? Goal kedua, ya.
Nah, yang kedua adalah setelah bikin goal, bikin plan atau sering disebut namanya lead measure atau langkah-langkah yang terukur untuk mencapai goalnya. Itu harus spesifik ya teman-teman, harus detailkan ya. Untuk bisa mencapai misalnya 500 lead per hari, teman-teman harus detailkan plannya. Mau dari mana? Mau dari influencer kah? Mau dari iklan kah? Mau dari konten marketing kah? Mau dari database aset kah? Atau dari viral marketing kah? Nah, silakan teman-teman tentukan langkah plannya ya, dengan detail. Semakin detail rencana operasinya semakin keren ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman setelah bikin plan jangan lupa dieksekusi, disiplin eksekusi ya. Jadi bikin plan saja nggak cukup, visi tanpa eksekusi hanya halusinasi, hanya mimpi. Teman-teman harus mulai disiplin eksekusi ya, dieksekusi dengan baik ya, pokoknya diimplementasikan. Nah kemudian jangan lupa yang nomor 4, disiplin keempat adalah dievaluasi. Dilihat nih, kok pakai WA marketing kayaknya kurang banyak prospeknya. Oh berarti pakai YouTube kurang. Oh ternyata kontennya kayak gini nggak menarik. Nah itu harus dievaluasi setiap hari. Dan jangan lupa di controlling. Ini disiplin yang kelima adalah disiplin untuk controlling. Makanya teman-teman harus punya papan scoreboard. Ya kira-kira dengan jurus seperti ini itu bisa menghasilkan lead berapa. Leadnya berkualitas nggak dikonversi oleh tim sales ya. Jangan-jangan leadnya yang masuk 500 yang dikonversi cuma 10% karena leadnya nggak berkualitas. Ingat, tugas marketing bukan hanya mendatangkan lead saja, tapi lead yang berkualitas. Dengan apa? Dengan mereka diedukasi penawaran kita yang menarik ya. Dan kalau bisa penawaran kita itu susah ditolak. Nah, jadi teman-teman ingat ya, goals marketing adalah mendatangkan lead, prospek, calon customer. Gitu aja teman-teman, thank you banget sudah membersamai saya untuk di sesi kedua ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng ya, biar dapat notifikasi ilmu-ilmu berikutnya tentang bagaimana framework marketing Bisyaro. Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak keluhan dari para investor yang sekarang sudah banyak aware tentang syirka, bahwa susah sekali menemukan pengelola yang amanah profesional saat ini. Mereka banyak menjumpai pengelola syirka yang tidak standar keilmuannya dalam mengelola bisnis. Padahal, jika bisa jadi pengelola syirka yang amanah, pasti banyak orang rebutan menitipkan uangnya agar dikelola. Apa saja sebenarnya hard skill dan soft skill yang harus dimiliki pengelola syirka yang jujur dan amanah? Tools standar apa saja yang harus dimiliki? Bagaimana cara melatih keterampilan-keterampilan dasar seorang pengelola syirka yang tangguh, kuat, dan pantang menyerah dalam segala kondisi? Kami, tim Bisyaro.id, merumuskan polanya agar bisa melahirkan pengelola-pengelola syirka masa depan. Semoga sekolah pengelola syirka dari Bisyaro.id bisa jadi wasilah pencetak para pengelola syirka yang profesional, jujur, dan amanah.